pengkhianatan. Helwa, aku bisa jelasin. Tidak perlu. Aku sudah tahu semuanya. Sanggah Helwa. Dan aku juga tahu ini hanya rekayasa mereka. Helwa melirik keluarga Hulia yang berdiri di depan pintu kamar inap, yang dibalas senyuman sinis oleh kakak perempuan Hulia. Aku kesini hanya ingin menjemputmu, Ustadz. Helwa menarik tangan Ahlan. Tunggu dulu, urusan Ustadz Ahlan belum selesai di sini. Cegat Nana kakak Hulia. Helwa tersenyum sinis. Urusan apa? Menikahkan suamiku dengan adikmu yang licik itu? Jangan mimpi. Ketus Helwa. Ini permintaan terakhir Hulia, Hel. Timpal abang Hulia. Kalian pikir aku Benoldo percaya begitu saja dengan kalian? Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mengizinkannya. Tapi Ustadz Ahlan sendiri mau menolong kami dengan mewujudkan keinginan terakhir Hulia ingin menjadi istrinya di penghujung hidupnya, protes Nana. Helwa beralih menatap Ahlan. Jadi Ustadz percaya mereka? Helwa menunjuk keluarga Hulia. Dengan tatapan sendu Ahlan mengambil tangan Helwa hendak menariknya agar sedikit menjauh dari orang-orang. Helwa, kita perlu bicara. Helwa segera menghempaskan tangan Ahlan. Apa yang ingin dibicarakan? Tentang mereka yang ingin menikahkan Hulia dengan Ustadz. Helwa, dengar, ini bukan rekayasa. Hulia benar-benar sakit. Dia ingin aku menjadi suaminya sebentar saja, dan dia menginginkan cincin mahar kamu. Aku pinjam sebentar ya. Ahlan hendak mengambil cincin di jari masin Helwa, namun segera Helwa tepis dan menggenggam jari manisnya dengan tangan satunya lagi. Ini milikku, tak boleh satu orang pun mengambilnya dariku termasuk Ustadz sendiri. Ini maharku. Helwa menghela nafas kasar, ia berusaha memadamkan gemuruh getaran hebat di dadanya. Helwa bingung, dengan apa ia membuktikan kebohongan Helwa. Ia menyesal kemarin telah menghapus pesan dari Hulia tentang ancaman Hulia, yang bisa menjadikan bukti Helwa untuk Ahlan agar mempercayai ucapannya. Dan harus berapa kali aku bilang ke Ustadz, Hulia itu tidak sakit, ia hanya pura-pura agar bisa menikah dengan Ustadz. Dia bilang sendiri padaku akan melakukan segala cara agar bisa menikah dengan Ustadz. Dan sekarang ia bersekongkol dengan keluarganya yang mana keluarga Hulia memang punya dendam pribadi dengan keluargaku yang aku sendiri sampai saat ini gak tahu apa permasalahannya. Ungkap Helwa mulai emosi. Kamu salah, Helwa. Ustadz yang salah. Suara Helwa meninggi, Ahlan terdiam sejenak. Helwa, aku mohon, jangan keras kepala. Hardik Ahlan. Helwa tersenyum miris mendengar Ahlan mengatakan itu pada dirinya yang merupakan hal pertama kalinya. Sekuat mungkin Helwa menahan air matanya agar tak jatuh dan dilihat keluarga Hulia. Ia tak ingin rapuh yang bisa membuat keluarga Hulia tertawa di atas penderitaannya. Kenapa baru sekarang Ustadz mengatakan itu? Sebelum-sebelumnya Ustadz udah tahu aku kayak apa. Tapi kenapa baru sekarang? Kenapa Ustadz? Bibir Helwa bergetar. Kenapa saat ada di bab tentang Hulia? Mata Helwa mulai berembun, sakit di dalam dadanya berusaha ia abaikan. Cukup Helwa! Jangan bikin keributan! Di sini rumah sakit, silakan keluar jika ingin tetap ribut. Bentak Mama Hulia yang baru keluar dari ruangan inap Hulia, lengkap dengan baju operasinya. Aku akan pulang, Bibi, tapi dengan membawa serta suamiku. Helwa tampak tegas. Mama Hulia mencebih. Jangan egois, Helwa. Posisi kami saat ini sama dengan posisi ayahmu saat meminta dan bermohon-mohon pada Ustadz Ahlan untuk menikahimu. Dan di sini kami lebih dari menyelamatkan harga diri, tapi nyawa Hulia. Apakah setiap ada orang yang meminta tolong, haruskah dengan suamiku terus menikahi wanita lain? Begitu kata Bibi. Helwa mulai geram. Istrimu benar-benar manja, Ahlan. Umpat abang Hulia dengan sinis. Pergilah sendiri kamu, Helwa. Ustadz Ahlan masih ada urusan di sini. Usir Nana yang mulai gak betah dengan tingkah Helwa. Sudah kubilang, aku akan pergi, tapi dengan membawa suamiku.
Helwa masih keras kepala, lalu meraih lengan Ahlan untuk menariknya pergi. Kau gak ada hak, Helwa! Hardik abang Hulia. Aku berhak, karena aku istrinya. Oh, kalau begitu Hulia juga ada hak dong, sebab Hulia juga sudah jadi istrinya sekarang. Ungkapan Nana seketika membuat Helwa terhenti saat hendak menarik tangan Ahlan untuk pergi. Namun Helwa masih tersenyum dengan genangan air mata yang sedari ia tahan. Kalian pikir aku akan percaya? Kamu harus menerima kenyataan, Hel, bahwa Ustadz Sahlan sudah dinikahkan oleh Pak Penghulu tadi maghrib di sini, bahkan lengkap dengan surat nikahnya, bukan sirih. Nana tersenyum penuh kemenangan sambil memperlihatkan 2 buku nikah. Dengan mata berkaca-kaca, Helwa menatap Ahlan. Seakan mencari kebenaran apa yang dikatakan Nana, dan ia juga berharap Ahlan akan menampiknya. Ini tidak benar kan, Ustadz? Helwa bertanya dengan suara bergetar menahan tangisnya, harap-harap cemas mendengar jawaban Ahlan. Seketika air mata Ahlan terjatuh, menganak ngalir di pipinya. Helwa sayang, maafkan aku. Ahlan hendak menarik Helwa ke dalam pelukannya, namun segera Helwa tepis. Katakan! Bentak Helwa. Ahlan menunduk. Aku terpaksa, Hel. Aku gak punya pilihan. Tadi Hulia kritis, terlihat gak ada harapan lagi. Seketika Helwa langsung membekap mulutnya, berusaha agar tak memekik atas kekagetannya. Luruh sudah air mata yang ia tahan sedari tadi dengan sekuat tenaga, kedua kakinya terasa lemah menopang badannya. Helwa terjatuh dengan kedua lutut bertumpu di atas lantai. Ustadz tahu, ini sangat menyakitkan, ini sangat sakit, Ustadz. Helwa terseduh-seduh hingga kedua bahunya berguncang. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kenapa tega? Helwa sesenggukan hingga ucapannya terputus-putus. Ahlan memegangi kedua bahu Helwa dan menariknya untuk berdiri. Maafkan aku, Helwa. Helwa segera mendorong tubuh Ahlan. Dari ini Ustadz telah menampakkan kualitas Ustadz, yaitu gak lebih dari seorang hufair, bahkan lebih brengsek dari dia. Helwa menatapnya lang Ahlan. Ahlan tertegun mendengar kata-kata Helwa. Jadi ini yang Ustadz bilang kejutan untukku, ha? Jadi ini juga yang Ustadz bilang ingin mengurus data-data kita untuk didaftarkan ke kantor agama, yang nyatanya malah mengurus surat nikah dengan Hulia. Jadi ini, ha? Teriak Helwa penuh emosi. Ahlan menggeleng-gelengkan kepalanya. Cukup tahu aja aku, Ustadz. Suara Helwa mulai melemah. Tangannya mengusap air matanya kasar. Helwa membalikkan badannya, melangkah hendak pergi, namun sebelumnya ia melepas cincin maharnya. Ambil ini! Kasih ke Huliamu! Helwa melemparkan cincinnya tepat mengenai dada Ahlan. Lalu setelahnya ia segera pergi berlari keluar rumah sakit. Ara yang sedari tadi hanya melihat dari kejauhan ikut menyusul Helwa. Kalian semua benar-benar tega. Ucap Ara sebelum pergi menyusul Helwa yang berlari membawa sejuta luka. Setibanya di rumah Ahlan, Helwa segera mengemasi barang-barangnya ke koper dengan air mata yang tak kunjung reda. Keluarga Ahlan yang melihatnya terheran-heran. Nak, Helwa mau kemana malam-malam begini bawa koper, di luar hujan lagi. Terus Ellen kemana? Helwa tak menggubris pertanyaan Buk ini. Helwa pamit ya, ucapnya dengan bibir bergetar sebelum akhirnya ia berlari menuju jalan besar biasa kendaraan lewat. Beberapa kali Helwa menyetop taksi namun tak ada yang berhenti satupun. Akhirnya Helwa kembali berlari menelusuri jalan raya. Air matanya yang terus mengalir tersamarkan oleh air hujan yang deras. Helwa terus berlari hingga kakinya tak sengaja tersandung batu dan terjatuh. Helwa bersimpuh di jalan, menangis terseduh-seduh menumpahkan segala duka lara nestapa di dadanya. Ah, Helwa! Helwa menjerit histeris sekuat tenaga berusaha meluapkan emosinya, namun sia-sia. Sakitnya dikhianati itu masih hangat ia rasa, bayangan Ahlan menikahi Hulia terus menari-nari di pikirannya.
Di tengah-tengah Helwa menangis tiba-tiba seseorang menghentikan motornya dekat Helwa. Helwa, kamukah itu? Pria yang masih memakai helmnya tersebut menghampiri Helwa yang terduduk di pinggir jalan. Helwa terus menangis tak memperdulikan keberadaan ataupun pertanyaan pria tersebut, hingga sang pria membuka helmnya. Ini aku Hel, Chandra. Seketika Helwa mendongakkan wajahnya. Kak Chen. Lirih Helwa. Pertengkaran hebat. Helwa termenung. Duduk di sofa dekat jendela menghadap taman, walaupun pandangan fokus ke aneka tanaman bunga yang tersaji di taman, namun pikirannya melayang di suatu tempat. 1 bulan sejak kejadian di rumah sakit, Helwa lebih suka menyendiri, tepatnya mengurung diri di kamar, bahkan makan pun jarang nunggu dipaksa. Lebih dulu oleh Alma, kakaknya juga mamanya. Dan selama 1 bulan itu juga Ahlan belum menemui Helwa, jangankan menemui, menghubungi Helwa lewat via telepon aja tidak. Helwa tersenyum miris jika mengingat ketidakpedulian Ahlan. Pernah kakak laki-laki Helwa ingin menemui Ahlan, namun dicegah oleh Pak Gunawan, ayah Helwa. Biarkan Ahlan sendiri yang datang menemui Helwa, untuk memperjelas dan menindaklanjutkan hubungannya, mau diapakan pernikahannya dengan Helwa. Ucap kala itu Pak Gunawan dengan nada tenang dan tampak bijak menyikapi masalah rumah tangga anaknya. Sekitar jam 7 malam Pak Gunawan memanggil Helwa ke ruang tamu karena ada yang ingin dibicarakan dengan putri bungsunya. Dengan langkah gontai Helwa pergi ke ruang tamu, namun saat akan tiba di sofa Helwa segera menghentikan langkahnya. Mendadak emosi Helwa meluap tak terkendali tatkala melihat Ahlan duduk di ruang tamu bersama ayah, mama Helwa dan Alma, tengah menatap dirinya. Saat itu juga Helwa langsung pergi berlari ke kamarnya. Helwa tunggu! Ahlan mengejar Helwa masuk ke kamar. Ayah Helwa hanya diam membiarkan anak dan menantunya menyelesaikan masalah rumah tangganya. Helwa kita perlu bicara. Ahlan mencekal lengan Helwa saat tiba di kamar. Helwa segera melepaskan cekalan Ahlan. Percuma, aku tidak akan pernah mendengarkannya. Dengar, pernikahanku dengan Hulia. Perangkap! Helwa melempar guci ke kaca meja rias hingga pecah tak tersisa. Ahlan sontak terkejut dan memandangi Helwa, tidak percaya akan apa yang dilakukan Helwa barusan. Pergilah! Aku tidak ingin mendengar satu hal apapun tentang Ustadz maupun Hulia. Helwa menyeka air matanya yang mengalir begitu saja dengan kasar. Helwa dengar. Ucapan Ahlan terhenti saat Helwa meluapkan emosinya dengan membanting barang yang ada di dekatnya. Alat makeup yang ada di meja rias sudah berserakan dan pecah di lantai. Bahkan figura foto-foto dirinya dan Ahlan juga Helwa hancurkan hingga tak tersisa satu pun. Ahlan terhenyak kaget, ia tak menyangka Helwa akan seemosi ini. Kekagetan Ahlan bertambah saat melihat Helwa mengambil akuarium ikan kecil yang ada di nakas kamarnya untuk membantingnya. Namun Ahlan segera meraih Helwa dan memegangi kedua pundaknya. Berhenti Helwa! Suara Ahlan naik 1 oktav, luapkan amarahmu padaku. Jangan menyakiti dirimu sendiri seperti ini. Aku yang bersalah dalam pernikahan kita ini. Helwa tertawa di sela-sela tangisannya mendengar kata-kata Ahlan. Ustadz lucu, seakan-akan polos, di depanku khawatir akan luka di fisikku. Tapi di belakangku Ustadz begitu kejamnya melukai hatiku. Helwa, aku tahu kau terluka. Aku tidak butuh pengakuanmu Ustadz. Aku minta maaf. Maaf Ustadz, sekarang tidaklah bisa menyembuhkan kekecewaan atas pengkhianatan ini. Helwa mulai sesenggukan saat kembali mengingat kenyataan Ahlan dan Hulia menikah, mengkhianatinya. Helwa. Lirih Ahlan. Kukira Ustadz akan menjadi pelabuhan terakhirku dengan potensi yang nyaris sempurna di sepanjang aku mengenal pria, tapi nyatanya. Helwa tersenyum miris di sela-sela sesenggukannya. Aku kira Ustadz akan menjadi obat, tak tahunya malah memberikan luka yang lebih hebat. Helwa mencoba mengeluarkan semua duri yang ada di hatinya.
Ustadz paling memberi duka nestapa di antara mereka. Ustadz dan Hulia yang dikenal dengan segala kelebihannya malah membuat kezoliman pada wanita bodnolha sepertiku yang masih awam dengan ilmu yang kalian punya. Suara Helwa mulai serak. Mengertilah dulu Helwa, aku akan melepaskan Hulia, tapi tidak untuk sekarang ini, beri aku waktu sebentar saja, dan sementara. Ahlan menjeda kata-katanya. Dipandanginya Helwa yang tengah menatap dirinya dengan linangan air mata. Dan sementara, Ahlan mengusap wajahnya kasar, seakan ada rasa gamang untuk melanjutkan kata-katanya. Dan sementara jadilah istri solehaku dulu Helwa. Ucap Ahlan akhirnya. Tak segan Helwa mencengkeram kerah baju Ahlan dengan geram. Aku memang ingin jadi istri soleha Ustadz. Tapi tidak dengan ini caranya. Aku ingin dengan cara lain. Tidak dengan berbagi suami. Helwa mendorong kuat tubuh Ahlan. Pergilah. Usir Helwa yang nada suaranya mulai melemah. Aku tidak meminta Ustadz untuk melepaskan Hulia, tapi akulah yang akan mundur. Suara Helwa nyaris tak terdengar. Tidak Helwa. Ahlan menggelengkan kepalanya. Pikirkan dulu Helwa, pernikahan kita tak salah, tapi akulah yang salah. Jadi sampai kapanpun aku tidak akan melepaskanmu dari ikatan ini. Aku tidak main-main dengan hubungan kita Helwa. Ucap Ahlan, yang hanya dibalas senyum sinis oleh Helwa. Kita bicarakan ini baik-baik, ikutlah dulu denganku, beri aku waktu. Pinta Ahlan. Maaf Ustadz, cintaku telah mati pada Ustadz sejak pengkhianatan itu. Helwa segera memalingkan wajahnya dari Ahlan. Jadi pergilah. Tidak Helwa, ini masih bisa diperbaiki. Pergi! Bentak Helwa dengan sisa-sisa suaranya yang serak. Aku mohon Helwa. Jika Ustadz tidak mau pergi maka aku yang akan pergi. Helwa mundur sedikit demi sedikit, lalu mengambil serpihan kaca yang pecah hendak menggoreskan ke pergelangan tangannya. Sontak Ahlan segera berlari memegangi tangan Helwa. Helwa lepaskan kaca itu. Ahlan berusaha merebut pecahan kaca dari tangan Helwa, hingga tangan keduanya sama-sama terluka dan berdarah. Biarkan aku tiada, dengan ini aku tidak akan merasakan sakit hati lagi. Helwa berusaha melepaskan diri dari Ahlan dan merebut kembali pecahan kaca dari tangan Ahlan, namun bersamaan dengan itu. Plak! Adam kakak laki-laki Helwa tiba-tiba masuk dan menampar Helwa. Jangan konyol Helwa! Adam mengambil serpihan kaca dari tangan Helwa dan langsung melemparnya ke sembarang arah. Helwa yang dari awal badannya memang lemah sebab jarang makan dan ditambah kejadian barusan yang cukup menguras tenaga tiba-tiba tak sadarkan diri. Helwa! Ahlan hendak menyentuh Helwa yang terkulai lemah di lantai namun segera Adam tarik untuk menjauh. Ini semua gara-gara Anda Hardik Adam. Masa Allah Helwa? Mama Helwa yang baru masuk dengan Alma kakak perempuan Helwa tiba-tiba terkejut. Tolong urus Helwa dulu mah. Perban juga, tangannya terluka kena serpihan kaca. Pesan Adam. Setelah berucap, Adam segera menyeret Ahlan keluar, dan tak segan melayangkan tinjuannya ke wajah Ahlan. Puas Anda melihat adikku menderita, ha? Adam yang sangat emosi kembali mendaratkan tinjuannya lagi, kali ini tepat mengenai perut Ahlan. Adam sudah, hentikan! Cegah Pak Gunawan ayah Helwa, saat Adam kembali ingin memukuk Ahlan. Biarkan ya, biarkan pria biar tigangsek ini merasakan sakitnya yang adikku rasakan. Geram Adam penuh emosi. Dibayar berapa Anda oleh keluarga Arga untuk menikahi putrinya Hulia? Tukasi syak kakak laki-laki kedua Helwa. Sambil memegangin perutnya yang sakit Ahlan menggeleng-gelengkan kepalanya. Yang Anda tuduhkan itu tidaklah benar. Sanggah Ahlan. Tidak usah mengelak, pria tidak punya seperti Anda ini tidak diherankan lagi. Apa kurang harta yang dari ayah kami berikan? Fasilitas dan bahkan sekarang ayah juga sudah berencana memberikan Anda jabatan di kantor kami.
sehingga masih menjelati keluarga Arga yang telah lama memusuhi keluarga kami. Hinaan demi hinaan yang dilontarkan Ishak mampu membuat Ahlan sadar bahwa ia di mata keluarga istrinya hanyalah dipandang sebatas orang miskin yang ingin ikut menikmati hartanya. Ishak, jaga ucapanmu sama Ustadz Ahlan. Kau tegur Pak Gunawan. Yang sopan bicara pada yang lebih tua. Imbuhnya lagi. Ishak cuman ingin menyadarkannya saja ya, bahwa beliau itu hanya diperalat untuk membalaskan dendam paten mereka, dan Om Arga benar-benar pintar membalas kita dengan cara menyakiti Helwa. Jawab Ishak. Dengar, apapun yang Anda tuduhkan pada saya itu tidaklah benar. Saya orang baru di keluarga ini, tidak tahu menahu masalah yang terjadi sebelumnya dengan keluarga Hulia, dan saya memang orang tidak punya, tapi sedikit pun saya tidak ada keinginan seperti yang Anda katakan. Ahlan membela diri. Dan saat ini saya datang ke sini hanya ingin menjemput istri saya Helwa. Imbuhnya Ahlan. Tidak perlu, setelah ini adik kami tidak akan menjadi istri Anda lagi. Kalian hanya menikah siri jadi tidak susah untuk bercerai. Timpal Adam. Keputusan cerai hanya ada di tangan saya sebagai suami Helwa, tidak ada di orang lain. Kalian selaku dari keluarga Helwa pun tidak bisa membuatku untuk bisa bercerai darinya. Jawab Ahlan tegas. Baik, kami beri Anda kesempatan hingga Helwa sadar. Ujar Adam. Dan kita lihat langsung, apa keputusannya nanti. Imbu Adam. Ahlan mengangguk dan menyanggupi keputusan Helwa apapun nanti. Lepaskanlah aku pergi. Sekitar jam 4 pagi Ahlan terselesai dari sholat subuhnya, dilanjutkan dengan berzikir dan bermunajat. Duhai Tuhan sekalian alam, demi rasa cintaku padamu dan demi rasa cintaku padanya, sembuhkanlah ia, jangan berikan rasa sakit itu padanya, dia gadis baik, dia gadis saleha yang tak ingin aku menyakitinya. Ya Rahman, hari ini hati hamba gelisah. Hamba takut kehilangan dirinya. Tolong hamba. Beri kami kesempatan untuk menikmati cinta yang ada pada diri kami. Aku masih mengharapkannya ia menjadi milikku. Aku mencintainya. Walau sedikit pun cinta tak mengajarkan pada siapapun untuk memaksa cinta manapun mencinta. Karena cinta itu kebebasan cinta itu sendiri. Sebuah kesalahan cinta yang selama ini tak pernah kita sadari dan kita fahami adalah usaha kita menafsirkan cinta dengan sebuah keterbatasan. Nampakkanlah kemurahan rahmat-Mu. Kabulkanlah permintaan di waktu bangun malamku. Ahlan berdoa, meminta kesembuhan atas diri Helwa juga meminta kebaikan rumah tangganya, serta diberi jalan keluar dari masalah yang tengah melandanya. Ahlan tiada berhenti berzikir hingga Alma datang menghampirinya. Ada kabar baik Ustadz? Ucap Alma setelah mengucap salam, yang segera dijawab oleh Ahlan. Lalu Ahlan menyudahi aktivitasnya. Helwa telah sadar. Tutur Alma lembut. Alhamdulillah. Syukur Ahlan merasa senang dan mengukir senyum di bibirnya. Tapi, Alma menggantung kalimatnya, seakan gamang untuk menyampaikan pada Ahlan. Apa? Tanya Ahlan. Helwa menolak untuk bertemu dengan Ustadz. Ucap Alma hati-hati. Ahlan bergeming. Dia mau berbicara dengan Ustadz tapi dengan tanpa harus bertatapan langsung dengan Ustadz. Tutur Alma lagi. Seketika Ahlan menitikan air matanya, ada rasa perih di hatinya saat Helwa menolak untuk menatapnya. Penyesalan demi penyesalan menggerogotinya. Mau tidak mau namun akhirnya Ahlan menyetujui permintaan Helwa, sebab ia ingin sekali berbicara sekali lagi dengan Helwa istrinya. Di mana sekarang dia? Tanya Ahlan pilu. Dia sekarang menunggu Ustadz di dekat jendela kamarnya. Jawab Alma. Ahlan mengangguk. Baik, aku akan segera ke sana. Jawab Ahlan. Maaf ya Ustadz, saya sudah berusaha membujuk Helwa, tapi gagal. Ustadz tahu sendiri kan, Helwa itu keras kepala. Ucap Alma tampak bersalah. Tidak mengapa, aku akan coba sendiri untuk bicara sekali lagi dengannya.
aku akan tanggung jawab dan siap menerima konsekuensinya dari perbuatan saya. Ahlan tersenyum namun bijak. Ahlan melangkah, berjalan menuju kamar Helwa di mana ia dulu pernah tinggal di dalamnya bersama Helwa. Setibanya di jendela kaca kamar, perlahan Ahlan menangkap bayangan Helwa yang tengah menyingkap tirai jendela kaca bening yang tipis. Hati Ahlan teriris melihat keadaan Helwa yang sekarang. Helwa yang cantik dan selalu ceria kini tampak kurusan dengan wajah pucat tanpa senyuman. Namun juga tak terlihat ada lagi air mata di wajah Helwa. Helwa harap cukup semalam terakhir ia mengeluarkan banyak air mata. Jika memang harus, maka ia akan berusaha untuk menahannya. Helwa memiringkan badannya sedikit memungkuri Ahlan, menghindari tatapan Ahlan di balik kaca tipis yang bening. Aku terlalu percaya hingga lupa bahwa manusia bisa berubah kapan saja. Lirih Helwa dengan ekspresi datar. Sedangkan Ahlan bergeming. Aku tahu poligami memang diperbolehkan, bahkan surga yang dijanjikan. Tapi logikaku yang masih awam ini menampiknya dengan alasan banyak jalan menuju surga tanpa harus aku memunafika diriku dengan pura-pura ikhlas yang sebenarnya tidak akan pernah bisa aku raih surga itu sebab aku ikhlas dengan cara berbagi suami. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah bisa, hatiku tidak bisa menerimanya walau sedikit pun. Maaf aku bukan sesabar Aisyah. Aku ingin jadi seperti Khadijah yang tak pernah dimadu oleh Nabi hingga beliau wafat. Maaf juga. Aku memang egois. Helwa berucap dengan sekuat tenaga menahan air matanya yang ingin berlomba mengalir di pipi Helwa. Helwa aku. Helwa mengangkat sebelah tangannya, sebagai kode bahwa di situ hanya dirinya lah yang boleh berbicara. Aku kalah Ustadz. Helwa tersenyum miris mendengar ucapannya sendiri barusan. Salamkan pada istri barumu. Selamat dan semoga ia tidak akan pernah merasakan sakit seperti yang tengah aku rasa sekarang karena perbuatannya. Ahlan menempelkan tangannya ke kaca, ingin sekali ia menyentuh Helwa dan mengusap air matanya. Terima kasih atas pernikahan singkat ini, Ustadz. Aku banyak belajar hal di dalamnya. Helwa berucap dengan bibir bergetar. Aku tak lagi sanggup berperan sebagai istrimu. Kali ini Helwa maupun Ahlan tak lagi bisa membendung air matanya, keduanya sama-sama menangis. Lepaskanlah aku, Ustadz. Bahu Helwa terguncang hebat. Helwa tidak tahu ke depannya apakah bisa hidup tanpa seorang Ahlan. Setelah beberapa bulan Ahlan hadir mewarnai hari-harinya, berperan sebagai suami sekaligus gurunya. Helwa menyadari, sesungguhnya hatinya telah terhimpun dalam cinta dan bertemu dalam ketaatan padanya. Namun semuanya telah musnah saat kianat mampir bertahta memporak-porandakan mahligai rumah tangganya. Yang saat itu Ahlan dan Helwa masih baru saling memulai, baru saling berjanji untuk membangun rumah tangga masa mendatang yang indah nan bahagia bak surga di dunia. Jika engkau bertanya seperti apa hidupku, cukup tatap mata ini, dan kau rasakan. Dan kau rasakan. Kuikhlaskan apa adanya aku, tanpa harus aku mengeluh, karena ku yakin Tuhan pasti tahu, ini terbaik untukku. Tak perlu lagi ada air mata, hidupku belum habis semua. Ku yakin Tuhan masih ada, dan akan selalu ada. Aku malu padamu, tahu kekuranganku. Tapi aku lebih malu, jika Tuhan tahu. Ku tak terima hidupku. Helwa mendengarkan musik potongan lagu, liriknya terasa ngena banget dengan apa yang tengah ia rasa. Yang saat ini Helwa berada di dalam mobil menuju bandara. Mengenal orang dengan baik kadang tidak butuh waktu lama seperti yang kita